Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, welcome back to my channel. First of all, I would like to say thank you for coming in my video, and I hope you enjoy watching and learning English language in this video. But today, we are going to learn about Indonesian and English differences. Apa perbedaan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris? Oke, sebelum kita memulai, ada beberapa aspek-aspek kebahasaan yang merupakan hal penting dikuasai sebelum kita memahami atau belajar bahasa Inggris. Nah, aspek-aspek tersebut ada perbedaannya, perbedaan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Nah, itu hal yang sangat penting untuk menghindari kendala-kendala ketika kita mempelajari bahasa Inggris. Apa saja aspek-aspek tersebut? Oke, let's start now. Nah, we are going to learn about some topic, and the first one is article, and the second is singular and plural. Next, pronouns, and the last kaidah DM or MD. What is DM? What is MD? Mungkin bingung ya, apa itu D sama M atau MD? Oke, nanti kita jelaskan di slide berikutnya. Oke, let's start now. Kita ke article. Nah, article, what is it? Apa sih itu artikel? Sudah pernah dengar sebelumnya? Oke, artikel itu divided into two form, and first is indefinite article and the second is definite article. Nah, first one is definite article. Definite article is use the. Jadi menggunakan the. What is the? Apa itu functions-nya si the? The refers to specific or particular nouns. Example. Jadi the ini digunakan untuk noun secara khusus atau spesifik. Contohnya seperti I'm enjoy participating in COVID-19 volunteers. The above sentence refer to specific volunteers. Jadi sentence di atas itu yang spesifiknya di COVID-19 volunteers. Ini secara khusus disebutkan. Jadi maka gunakan the. Kemudian example yang kedua, I'm enjoy watching the show. Yang di sini particular nouns-nya ada di show. Makanya gunakan the. Nah, kapan sih kita bisa menggunakan the? When to use the? Oke, di sini the first one is name of river, oceans, and seas. Jadi nama-nama sungai, nama-nama samudra, nama-nama lautan itu menggunakan the, artikel the. For example, the Red Sea, the equator. Nah, sungai, lautan merah. Nah, itu maka gunakan artikelnya the. Second, part of the world. Nah, bagian dunia ini kan ada beberapa bagian kan, ada selatan, ada utara, barat, timur, maka gunakan artikel the. For example, the south, the middle east. For example, misalnya Bangka Selatan, maka ininya Englishnya the south Bangka, Bangka Selatan. Oke, terakhir desert and forest. Nah, di sini gurun dan hutan. Maka contohnya seperti ini ya, the Sahara Desert. Nah, ini secara khusus. Gurun apa? Gurun Sahara. Oke, next. Move on to indefinite article. Tadi sudah saya jelaskan bahwa artikel itu dibagi menjadi dua. Ada definite article, kemudian ada indefinite article. Sekarang kita bahas, we will discuss to indefinite article. Indefinite article divided into two parts. Ada dua bagian. Pertama ada kemudian ada an. Apa sih? What is differences between them? Apa yang membedakan artikel sama an? Oke. Untuk artikel refer to non-specific nouns before the word that begin with the consonants. Jadi katanya kalau artikel ini digunakan pada noun yang nggak spesifik, yang nggak khusus. Jadi sebelum kata
dimulai dengan konsonan. Jadi kalau kata itu dimulai dengan huruf konsonan ya, maksudnya kata itu dimulai dengan huruf konsonan. Contohnya, example, a thermometer. Nah, T ini, T ini huruf mati atau disebut dengan huruf konsonan. Kalau N juga huruf konsonan. Kita tahu kan, konsonan itu ada beberapa huruf ya, seperti B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, S, P, Q, R, S, T, P, W, X, Y, Z. U jangan ya, U itu masuk ke vowel. Nah, itu huruf-huruf konsonans. Jadi, kalau dimulai dengan huruf konsonans, maka kita gunakan artikel e. Beda lagi sama artikel n. N itu digunakan ketika dimulai dengan huruf vowel. Huruf vowel itu seperti A, I, U, E, O. Itu huruf hidup. Vowel itu sama artinya dengan huruf hidup. Contohnya, an oxygen ventilator atau an incubator. Nah, itu oksigen. O. O ini huruf hidup, I ini huruf mati. Nah, itu ya membedakan indefinite article, especially e sama en. Sudah paham ya? Oke, next. Nah, remember, ingat ya, diingat. Before silent H, panggil H. Nah, kalau misalnya ini kenapa huruf H ini menggunakan en, sedangkan kita tahu bahwa en itu harus huruf vowel karena H ini tidak dibaca. Contohnya, an, anes. Nah, dibaca hones itu gak dibaca hanya ya, tapi anes. Nah, ini makanya a, anes. Misalnya, anes, a itu kan huruf hidup. A itu huruf hidup, maka gunakan en. Walaupun H ini huruf mati. Tapi kalau bacanya, cara bacanya, en, han, en, anes, gak ada ya. En, hones gak ada. Salah bacanya. Ini en, anes, maka gunakan artikel en. Walaupun depan hurufnya ini huruf mati. Karena cara bacanya tadi. Oke, next. When U sound as Y. Ketika U itu dibaca Y. Contohnya, a uniform, a use plate. Nah, kita tahu bahwa ini U ini huruf vowel. Seharusnya pakai en kan? Tapi karena cara bacanya tadi, a uniform, maka itu disebut huruf mati. Karena Y huruf mati. A uniform, a use plate. Nah, like this ya. Oke, yang terakhir, O sound as W. W. O dibaca W. Contohnya, a one-eye monster. One ini jangan dibaca on, tapi dibaca one. Karena cara bacanya, karena on ini dibaca one, maka dia masuk ke huruf mati. Masuk ke huruf mati karena cara bacanya menggunakan W. Ya. Oke, next. Kita ganti topik. This topic about singular and plural nouns. Noun is name of person, place, and things. Nouns can be more than one. Singular, only one nouns. Furthermore, plural, more than one nouns. Jadi katanya nouns itu nama orang, nama tempat, nama benda-benda, itu masuk ke nouns. Misalkan nama kamu, misalnya Andini, maka masuk ke nouns. Orang, tempat, rumah sakit, things, benda seperti kursi, meja, itu masuk ke nouns. Noun can be more than one. Noun itu bisa lebih dari satu. Singular, only one noun. Kalau singular itu hanya satu noun, satu benda. Beda lagi kalau plural, lebih dari satu. Kalau dua sudah masuk ke plural, jamak artinya. Nah, di sini ada yang membedakan, antara singular and plural. Contohnya, add s to make most noun plural. Tambahkan s untuk membuat nouns itu lebih dari satu. Nouns itu jamak. Contohnya, catheter. Nah, ini singular ini, catheternya cuma satu. Jika mau lebih dari satu catheternya, maka tambahkan
as catheters. Oke. Tablet. Nah, ini cuma satu tabletnya. Maka kalau lebih dari satu, more than one things, maka tambahkan s, tablets. Next, add es to nouns ending is as, z, ch, x, tch, dan lain sebagainya. Ini jika nouns itu diakhiri dengan huruf s, z, ch, x, tch, o, ss, dan sh, maka kita tambahkan es. Contohnya seperti crutch. Nah, ini ch. Maka kita tambahkan is untuk menjadi pluralnya, untuk menjadi jamaknya. Beda lagi, watch. Nah, ini ch. Kita tambahkan aja, kalau mau lebih dari satu, more than one things, tambahkan es, jadi watches. Ya. Oke, terakhir, when a noun ends with a consonant and y, change y to e and add es maksudnya. Ketika noun itu diakhiri dengan huruf konsonan y, ketika diakhiri huruf konsonan y, rubahlah y itu menjadi i dan kemudian tambahkan es. Contohnya seperti baby. Dan sini huruf y. Nonnya diakhiri dengan huruf y, maka dirubah y ini menjadi i. Kalau jadi jamaknya, pluralnya menjadi babies. Kemudian lady. Nah, y ini huruf y, consonants, maka kalau mau jadi pluralnya, tambahkan ladies. Oke, cukup ya untuk singular dan plural. Kita pindah ke move on to the next slide about this topic about pronouns. Pronoun itu kata ganti orang. Now, pronoun, what is pronoun? According to Simayabang 2018, pronoun is a verb part of speech which functions as a replacement for a noun. Jadi kegunaannya itu untuk menggantikan sebuah noun. Kata ganti namanya pronoun itu. Nah, pronoun divided into four parts. First one is personal pronoun, proper name of a person, kemudian possessive adjective and possessive pronouns, so ownership and relationship, ini ya, kepemilikan, ini biasanya untuk kepemilikan, kepunyaan. Kemudian reflexive pronoun, the subject and the object of sentence are the same. Nama, subjek dan objeknya sama sebenarnya. Dan di sini yang terakhir indefinite pronouns, one or more unspecified objects, being or place. Nah, itu ya dibedakan menjadi 4 part. Personal pronoun, possessive adjective and possessive pronoun, reflective pronoun, dan indefinite pronouns. Oke, next. Nah, the first one is personal pronoun. What is personal pronoun? Nah, personal pronoun itu adalah kata ganti ya. Contohnya di sini misalkan orang pertama itu subjeknya I. Maka ini subjek ini biasa letaknya di depan kalimat. Di depan kalimat, kemudian biasanya diikuti oleh verb, kata kerja, atau to be. Nah, subjek I, maka kalau dirubah menjadi objeknya menjadi me. Contohnya misalkan I love, bukan ya, I love you, bukan maksudnya you love me. Nah, kalau misalkan subjeknya you, maka objeknya me objek itu biasanya letaknya di belakang kalimat objek. Kemudian kalau subjeknya we, maka objeknya our. You, your ini sama ya. Kalau you singular cuma satu, maka your. Kalau you plural tetap yours, your. Kemudian he, she, it. Kalau he objeknya menjadi his, her menjadi she menjadi her, it menjadi its. Kalau they menjadi their. Example, she bought a wheelchair for me. She subject she, third person. Kalau untuk objeknya
objeknya I itu tidak mungkin, tidak bisa ya kalau kita gunakan she bought a wheelchair for I. No, I itu gak boleh di belakang. I itu khusus di depan kalimat penggunaan I. Jadi kalau untuk objeknya, untuk di belakangnya, maka gunakan me. Contoh lain, Mr. Adi brings her mother to hospital. Nah, her mother, ibunya, ini maksudnya his ya, karena Mr. Adi ini cowok. Kalau untuk objeknya, he menjadi his mother to hospital. Ini keliru. Oke, next. Possessive adjective and possessive pronouns. Nah, possessive adjective and possessive pronouns. Kalau possessive adjective sama possessive pronoun artinya kepemilikan, sama-sama kepemilikan, kepunyaan. Kalau possessive adjective-nya my, possessive pronoun-nya menjadi mine, our, ours, your, yours, your sama ya. His, her, hers tinggal tambahkan s, its. Kalau their, theirs. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya sudah kelewat ya. Contohnya misalkan, this is my pencil. Nah, ini penggunaan my tadi, this is my pencil. Kalau ini posesifnya, this is mine, ini punyaku. Like this. Nah, oke, next ke reflexive pronoun. Reflexive pronouns itu contohnya satu, misalkan personal pronoun I, maka reflective pronounnya myself. Kepemilikannya myself. We, ourself, you, yourself, you, yourselves, he, himself, she, herself, it, itself. Contohnya, Anissa herself mops oxygen tank. Jadi maksudnya dia menjelaskan dirinya sendiri. Anissa dengan sendirinya memindahkan tangki oksigen. He can use wheelchair himself. Dia tidak dapat menggunakan kursi rodanya dengan sendiri. Maksudnya dia menunjukkan sendiri, tapi dijelaskan dalam bentuk kalimat lagi. Oke, itu reflexive pronouns. Next, indefinite pronouns. Nah, indefinite pronouns use one body sama thing. Contohnya seperti somebody, someone, maka badinya somebody, thing-nya, bendanya itu something, sesuatu. Anyone, anybody, anything. Everyone, everybody, everything. No one, nobody, nothing. Contohnya di sini, someone want to meet Dr. Arif. Nobody help him. He doesn't want to meet anyone. Like this ya, indefinite pronouns. Nah, di sini ada summary-nya, rangkumannya pada pronoun tadi. Contohnya subjek I, objeknya menjadi me, possessive adjektifnya kepemilikannya menjadi my, kepemilikan pronounnya menjadi mine, reflective pronounnya menjadi myself. Contoh lagi misalkan subjeknya we, objeknya us, possessive adjektifnya our, possessive pronounnya ours, reflexive pronounnya ourselves. You, objeknya you, possessive adjektifnya your, possessive pronounnya your, dan refleksif pronounnya yourself. Sama ya, you ini sama, tapi di possessive pronounnya ini menggunakan s. Kemudian he, objeknya him, possessive adjektifnya his, possessive pronounnya his, refleksif pronounnya himself. She, her, hers, herself, dan lain sebagainya. Oke, ini summary of pronouns. Rangkuman-rangkuman pronouns. Jadi kalian kalau bisa dihafalkan karena ini very important for us, for you, especially for you. Nah, terakhir the last topic about kaidah DM sama MD. D itu artinya diterangkan, kalau M itu menerangkan. Let's get started. Nah, bahasa Indonesia use kaidah DM. Kalau bahasa Indonesia itu menggunakan kaidah diterangkan, menerangkan. Kalau bahasa Inggris itu menerangkan, diterangkan. Contohnya seperti ini. Dokter keluarga, dia menerangkan dokter. Dia diterangkan, keluarga itu diterangkan ya.
keluarga itu menerangkan dokter. Maka dokter di depan. Kalau di sini, kalau kaidah bahasa Inggrisnya menggunakan menerangkan, diterangkan. Kalau kaidah bahasa Inggrisnya, kata benda dokter adalah kata yang diterangkan oleh kata keluarga. Dengan demikian, maka keluarga menerangkan dokter. Kalau kata pemilih ini menerangkan kata benda dokter. Pemilih ini menerangkan kata benda dokter. Kalau kaidah bahasa Indonesia itu keluarga ini menerangkan dokter. Kalau sini beda ya. Kalau bahasa Inggris itu family menerangkan dokter. Kalau di sini kalau bahasa Indonesia keluarga menerangkan dokter. Nah, itu perbedaannya. Kita masuk ke contoh kedua, ruang tunggu. Ruang itu diterangkan oleh tunggu. Ruang itu diterangkan oleh kata tunggu. Diterangkan, menerangkan. Kalau bahasa Inggris, waiting menerangkan room. Waiting menerangkan room, menerangkan ruang. Tunggu ini menerangkan ruangan. Jadi khusus tunggu menerangkan ruangan. Kalau ini ruangnya dulu dimasukkan, diterangkan dulu, baru menerangkan. Ini ya perbedaan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris kaidahnya. Ini jangan keliru nanti. Apa yang membedakan diterangkan, menerangkan, apa yang membedakan menerangkan, diterangkan. Jadi catatannya, kalau bahasa Indonesia itu gunakan kaidah diterangkan, menerangkan. Setelah itu menerangkan, diterangkan, menerangkan. Kalau bahasa Inggris gunakan kaidah menerangkan dulu, menerangkan, kemudian baru diterangkan. Like this. Okay, thank you for your attention. If you have any questions for this topic about article, pronoun, kaidah DM or MD dan satunya lagi itu apa ya? Article, pronouns, singular or plural nouns, dan kaidah DM or MD. Jika ada pertanyaan, if you have any questions, jangan lupa write your question in my email mikaandika710@gmail.com. Silakan ya kalau mau bertanya. Yang belum paham silakan bertanya supaya kalian bisa memahami apa yang membedakan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Okay, class. See you next week. See you for this video, next video. Thank you for your attention. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.